Sekarang ya, kalau gue tanya teman-teman gue yang masih menempuh pendidikan, setelah lulus mau kemana, mau kerja apa, itu rata-rata mereka kalau nggak lanjut pendidikan ya mereka mau kerja ke luar negeri. Mereka bingung kalau netap di Indonesia, kerja apa yang sepadan hasilnya dengan modal pendidikan yang mereka keluarkan. Mereka juga bingung mau kerja di mana dengan kerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Dan kalau mereka memilih untuk tinggal di luar negeri, saingan kerjanya tuh nggak terlalu banyak dan persyaratannya tuh cenderung lebih longgar. Nah, di sini gue mau membedah lebih dalam lagi mengenai kenapa banyak anak muda Indonesia itu pada mau keluar negeri atau mau kabur ke luar negeri. Langsung aja kita mulai dari nol. Fenomena tagar kabur aja dulu atau hashtag kabur aja dulu itu muncul dan ramai mulai dari tahun 2023. Ini awalnya karena para anak muda itu nggak puas sama kebijakan dan kondisi ekonomi di Indonesia. Jadi mereka pengen untuk mencari peluang kerja dan memiliki kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Ini mencerminkan kegelisahan anak-anak muda tentang keterbatasan peluang kerja dan kesejahteraan. Keinginan untuk kabur aja dulu itu didominan terjadi di kalangan anak muda atau di Gen Z. Pada survei yang dilakukan oleh YouGov pada akhir Februari 2025, sebesar 41% Gen Z itu memiliki pertimbangan untuk pindah ke luar negeri. Nah, angka ini tuh lebih tinggi dibanding dari gen-gen sebelumnya seperti generasi milenial itu 32%, generasi X itu 26%, dan baby boomers itu cuma 12%. Seperti yang lu lihat sendiri aja sekarang, cari kerja itu susah. Anak muda yang lulusan sarjana itu udah banyak banget sekarang. Dan cuman 20-25% doang dari mereka yang bekerja sesuai dengan jurusan atau di bidang yang mereka pelajari. Sekitar 75-80%-nya itu nggak bekerja di sesuai bidangnya. Dan dari seluruh total pengangguran di Indonesia, 11,28%-nya itu lulusan dari perguruan tinggi. Ini itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti di Indonesia itu cari kerja yang layak itu sulit. Ini bukan soal ada atau tidak adanya lowongan pekerjaan, tapi juga masalah gaji yang tidak seimbang atau tidak sebanding. Yang kedua adalah masalah biaya hidup. Ya, yang lu tahu lah, ini udah makin menggila. Harga makanan naik. Tempat sewa buat lo yang merantau atau yang belum punya rumah juga mahal. Bensin naik. Terus gaji lo stuck di situ-situ aja. 9 to 5 pun lo perlu nabung selama kurang lebih 19 tahun buat bisa beli rumah di tengah kota. Ya anggap aja harganya kurang lebih 700 juta. Itu kalau gaji lo UMR 3 jutaan. Itu pun nggak kepotong buat biaya hidup lo sama sekali. Which mean lo nggak makan, nggak minum, 3 juta itu lo tabung semua buat beli rumah harga 700 juta. Terus yang ketiga adalah lo harus memikirkan tekanan sosial. Kayak pertanyaan masalah kapan lo nikah, kapan lo punya rumah, gaji lo berapa, skripsi lo kelar belum. Nah, banyak lagi nih cecaran pertanyaan yang lu tahu lah ya gimana pertanyaan-pertanyaan itu masuk ke dalam telinga lu dan nembus ke otak lu. Dengan akses informasi secepat sekarang nih ya, lu bisa tahu review dari orang-orang yang kerja di luar negeri. Lu bisa lihat keadaan dunia, melihat kalau kehidupan di luar sana tuh lebih layak. Walaupun ya, yang di luar negeri juga belum tentu semuanya mudah, tapi kelihatannya mereka semua lebih dihargai dalam bekerja. Nah, hal-hal kayak gini tuh yang bikin anak muda tuh mikir, apa gue harus kabur aja dulu? Oke, sekarang kita bedah masalah kalau lu tinggal di luar negeri. Emang lebih gampang atau sama aja? Nih, gaji di luar negeri itu memang menggoda. Tetangga kita nih, Singapura, fresh graduate-nya aja digaji 30-40 jutaan. Di Swiss bisa sampai 100 jutaan, bisa sampai ratusan juta. Sementara ya, untuk di Indonesia, 2 digit aja nggak nyampe loh kalau lu ikutin UMR. Tapi, emang kerja di luar negeri itu gampang. Pertama itu adalah bahasa ya. Ini nggak gampang-gampang amat. Ini bukan cuma masalah grammar soalnya, terus masih ada aksen. Kemudian ada istilah-istilah kerja yang mungkin jauh berbeda. Nah,
Ini ngaruh ya ke kerjaan. Kalau lu nggak bisa atau lu salah dalam menanggapi cara mereka berbicara, bisa-bisa lu kacau dalam bekerja. Yang kedua itu adalah kerja fisik. Ini biasanya akan dikerjakan di awal-awal lo pindah ke luar negeri sebelum lo benar-benar kerja di tempat yang lo inginkan. Kerja fisik tuh bisa kayak buruh pabrik, pegawai di rumah makan, cleaning service, kayak gitu. Dan gue juga sering ngeliat mereka yang kerja di luar negeri itu ngerintis dari kerja fisik dulu. Ya, ada bahkan yang sambil kuliah, sambil kerja, kayak gitu. Tapi of course, mereka dibayarnya tetap sesuai ya, dan kalau dikonversikan ke rupiah juga tergolong gajinya tinggi. Yang ketiga itu culture shock. Yang lu bakal rasain pertama itu adalah jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Hidup dengan budaya yang jauh berbeda. Dan kemudian mungkin lu gak bakal ketemu sama yang namanya ngopi-ngopi sambil curhat, sambil cerita-cerita. Belum lagi kalau lu nggak hoki, lu bakal dirasisin. Dan tentunya banyak hal-hal baru yang lu bisa aja unexpected nantinya pas lu udah di sana. Memang sih ya, di luar negeri itu gajinya besar. Tapi itu sepadan dengan biaya hidup yang tinggi di sana. Di Jepang, imigran Indonesia itu bisa digaji sampai 15-20 juta per bulan. Yang gue bilang tadi di awal, fresh graduate Singapura itu bisa 30 jutaan. Tapi itu memang seimbang sama biaya hidup di sana yang mahal. Nih, karena lu merantau ya, lu harus bayar sewa, terus makan lu, transportasi, terus ngirim lagi uang ke rumah. Dan akhir bulannya ya belum tentu lu bisa saving segede yang lu bayangin. Tapi nggak semua orang memilih untuk kabur ya. Masih banyak kok yang pengen bertahan di sini dan berjuang dari negara tercinta ini. Ya di sini lu bisa bikin usaha, bisa ikut kerja sosial, bisa ikut komunitas, kemudian bantu lingkungan, dan sekarang juga banyak di sini yang kerja sebagai content creator atau freelancer, sama kerja remote juga. Mereka yang memberitahukan ke kita kalau kabur itu bukan satu-satunya jalan dan bukan satu-satunya pilihan. Jadi gimana nih? Sekarang lu mau jadi tim kabur atau tim stay and fight? Sebenarnya apapun itu semuanya tuh balik lagi ke kondisi dan prinsip masing-masing. Yang penting elunya aja yang mau membangun perubahan dari diri lu sendiri, mulai dari awal dan mulai dari nol.